Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wan Asri Amin, JKP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, sebagai guru kita hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, budaya positif di sekolah kita dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah kelas, menerapkan segitiga resolusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin positif dengan memberikan pembelajaran kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sebuah yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari kontrol diri berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, penghargaan, atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid, hendaknya jangan memberikan hukuman dan penghargaan agar memperkecil peluang tumbuhnya motivasi eksternal pada anak. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai seorang guru, hendaknya kita memilih posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, tugas seorang manajer untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan berdiskusi, berdialog, dan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan umum yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita mengingat ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, visi guru penggerak, nilai dan guru penggerak, yaitu yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi KHD. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan dapat memerankannya secara aktif perannya sebagai guru penggerak. Dan yang ketiga, budaya positif dapat diwujudkan sejalan dengan visi guru penggerak yang mempunyai prakarsa perubahan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Dari kaitannya antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dan budaya positif, maka akan dimunculkan beberapa pertanyaan reflektif. Yang pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya yaitu, setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami bagaimana mengendalikan emosi saat murid melanggar disiplin. Saya melakukan refleksi diri mengenai budaya disiplin yang saya terapkan selama ini, dan memulai memahami serta menerapkan aspek-aspek budaya positif yang berpihak pada murid. Hal yang menarik yang saya temukan adalah yaitu pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 adalah pemahaman mulai dari yang mendasar hingga pembentukan budaya positif.
mulai dari pemahaman filosofi pendidikan hingga cara pendidikan yang mampu menciptakan budaya positif. Setiap modul saling berkaitan, melengkapi, dan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang di luar dugaan saya, yaitu setiap murid berbeda dan memiliki keragaman. Setiap tindakan murid memiliki alasan. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah tertentu. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Pertanyaan reflektif selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah, menurut saya, hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas yang merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer, karena sebelumnya guru memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pertanyaan reflektif selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi sebagai teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, maka saya akan memposisikan diri sebagai penghukum. Saat itu perasaan tidak begitu nyaman karena emosional. Perasaan saya adalah menjadi lebih mampu mengontrol emosi dan berusaha sebaik mungkin lebih mendalami motif siswa melakukan tindakannya, serta mencari solusi bersama untuk menciptakan budaya positif. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi tapi belum maksimal. Tahapan yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum mengena di hati siswa, karena kurangnya kesadaran saya sebagai pendidik yang seharusnya menempatkan diri sebagai manajer. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Jawabannya adalah, hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak-pihak terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Karena langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin positif pada siswa sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan siswa untuk mencapainya. Sekian koneksi antar materi budaya positif. Untuk itu, mari kita bersama-sama tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata dari kami, terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.